para pegiat pembelajaran sepanjang hayat. Kali ini saya ingin memperkenalkan satu saluran sebagai wahana kita bercengkrama bagi sesama pegiat pembelajaran sepanjang hayat. Kita menyebut nama saluran kita ini adalah Serambi Guru Sejati. Pada hari ini, tepat dengan 76 tahun Indonesia merdeka, dengan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Serambi Guru Sejati ingin berkontribusi, ingin bersama-sama dengan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para pegiat pembelajaran sepanjang hayat. Kita menyebut saluran ini sebagai Serambi Guru Sejati karena kita tahu bahwa kita pada dasarnya adalah guru, paling tidak buat diri sendiri dan atau dengan keluarga. Nah, secara khusus kita menyebut Serambi Guru Sejati karena memang nanti pada akhirnya program ini akan banyak memberikan perspektif kepada kita sebagai guru ataupun juga dosen kalau di perguruan tinggi, sehingga kita akan bisa menyiapkan anak bangsa mencapai 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Semua anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang ikut memelihara dan membangun negara kita yang tercinta ini. Oleh sebab itu, maka saluran ini akan tayang setiap hari Selasa, mulai dari hari ini, yaitu 17 Agustus 2021. Guru Sejati, pengukir masa depan anak negeri. Apa gambaran Serambi Guru Sejati? Secara sederhana, impian kita adalah ingin membuat saluran Serambi Guru Sejati ini menjadi wahana bercengkrama dengan gembira ria para pegiat pembelajaran sepanjang hayat di seluruh Nusantara. Itu impian kita. Kemudian apa nilai yang kita anut di dalam Serambi Guru Sejati? Kita menganut nilai bahwa alam semesta adalah sumber belajar kita. Nah, oleh sebab itu, ayo kita tumbuh bersama, kita juga maju bersama. Nah, untuk mencapai itu, orientasi kita, pendekatan yang kita gunakan adalah memanfaatkan teknologi tepat, melakukan edukasi, sosialisasi, dan antisipasi sebagai wahana delivery atau penyampaian pencerahan-pencerahan kepada kita semua sebagai pegiat pembelajaran sepanjang hayat. Tujuannya sederhana, kita ingin berkontribusi mencerdaskan anak bangsa atau anak negeri melalui pembelajaran atau pengajaran dan juga manajemen pembelajaran daring. Karena senang tidak senang, suka tidak suka, pembelajaran daring akan menjadi sesuatu yang baru, yang tadinya baru menjadi normal di waktu yang akan datang. Fokus kita hanya satu, yaitu pencerahan. Pencerahan melalui pelatihan, pemberdayaan, dan penyuluhan secara daring dalam bentuk apakah nanti kuliah umum, seminar, ataupun workshop. Apa misi kita? Misi Serambi Guru Sejati itu sederhana. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Yang pertama, menggelorakan literasi urgensi pembelajaran sepanjang hayat di era digital secara virtual. Kemudian, ikut membantu mengembangkan modal insani Indonesia sejalan dengan tuntutan 12 adab baru abad 21. Nah, kita ingin menyatukan kepak sayap kita, mewujudkan insan yang beramal ilmiah dan berilmu imiliah dan berilmu amaliah. Sebagai refleksi, mengapa harus belajar sepanjang hayat? Ada apa dengan 12 adab baru di abad 21? Lalu, siapa, bagaimana membantu mewujudkan insan beramal ilmiah dan berilmu amaliah? Nah, inilah menjadi permenungan kita bersama, menjadi muhasabah kita bersama, dan itulah nanti sumbangsih kita kepada Indonesia bertepatan hari ini kita ulang tahun ke yang 76 sebagai bangsa yang merdeka. Sekarang teman-teman sekalian, apa atau bagaimana kita mewujudkan cita-cita agar insan Indonesia atau modal insani Indonesia itu bisa berilmu amaliah dan beramal ilmiah. Paling tidak sampai dengan Desember 2021, mulai hari ini akan ada 12 tema sajian. Nanti apakah dia bersamaan atau berurutan akan kita atur, tapi yang pasti setiap hari Selasa akan tampil tema-tema sajian sampai dengan Desember 2021. Itulah orientasi kita melalui Serambi Guru Sejati, mewujudkan insan-insan Indonesia paripurna
agar berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Yang pertama, Selasa depan akan tayang seri perdana, yaitu menjadi guru virtual, tetap optimal dan fungsional justru di era digital. Kemudian di seri kedua, kita akan cerita, karena kita ngomong tentang pembelajaran daring atau pembelajaran online, maka kita akan membahas bersama-sama untuk mengambil keuntungan yang maksimal dari pembelajaran daring dengan tema resolusi kompleksitas dan komplikasi implementasi pembelajaran daring. Seri ketiga nanti adalah riset dan pengembangan menyelamatdatangi model bisnis universitas masa depan. Nah, seri keempat, Maxiagogi, pedagogi transformatif pembelajaran daring. Seri kelima, Cakrawala, pengembangan asesmen pembelajaran daring. Seri keenam, desain dasar pengembangan bahan ajar digital interaktif. Seri 7, peran dan orientasi pendidik masa depan sejalan dengan tuntutan 12 Adab Baru Abad 21. Di seri ke-8, penyiapan naskah berbasis riset, layak saji dan layak publikasi. Ini cocok buat dosen dan juga kepada teman-teman guru. Seri 9, prasyarat konseptual dan ideal belajar di era digital yang akan selalu ditandai dengan virtual. Seri 10, mengapa harus belajar sepanjang hayat? Seri 11, gaya belajar dan gemilang di pembelajaran era digital. Ini mungkin buat anak-anak siswa, anak-anak kita siswa-siswa dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan barangkali juga sampai ke perguruan tinggi. Kemudian seri 12, ini akan bersifat umum, kita akan berkontribusi membuat agar semakin banyak anak bangsa makin melek tentang pelajaran daring. Yang kita sebut nanti seri 12 ini adalah literasi pembelajaran daring bagi guru, siswa, dan orang tua, wali, ataupun pendamping, baik di tingkat usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Inilah orientasi kita mewujudkan insan Indonesia yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Berikutnya, muhasabah kita. Kenapa kita harus sedikit ribet dengan konteks dan kondisi ini? Ada beberapa faktor penggerak pergeseran sehingga paradigma kita itu menjadi ikut, harus menyesuaikan, atau paling tidak digilas atau ditinggalkan oleh pergeseran paradigma tersebut. Seperti kita tahu, tidak ada COVID-19 yang punya implikasi baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebenarnya revolusi industri 4.0 itu sudah membuat kita harus membuat penyesuaian, apalagi ditambah dengan menuju masyarakat 5.0. Sekarang ini, paling tidak mulai bulan Maret, April 2020 yang lalu, kita diguncangkan oleh adanya COVID-19. Paling tidak, itu membuat ada disrupsi, confusion, dan the new normal. Nah, dengan faktor penggerak seperti ini, maka seyogianya tidak ada insan Indonesia yang tidak belajar dari hari ke hari, atau kita simplifikasi menjadi belajar sepanjang hayat. Pertanyaannya, mengapa kita harus belajar sepanjang hayat? Seperti kita tahu, sebelum revolusi industri ada globalisasi. Kemudian ada global pandemic. Nah, orang-orang yang sekarang ini menyebutnya sebagai kondisi yang VUCA, yaitu volatile, uncertain, complex, dan ambigu. Jadi kita itu rentan, rapuh, reseh, rumit. 4R-nya. Nah, kemudian kalau ini didefinisikan dengan 3 kata atau disarikan ke dalam 3 kata, maka globalisasi, revolusi industri, dan global pandemic ini atau pandemi global ini itu membuat banyak sekali turbulence. Turbulence itu adalah sesuatu goncangan yang dia tidak bilang-bilang dan kita juga tidak siap. Pada saat bersamaan terjadilah yang namanya perubahan yang dengan cepat. Kalau ini mau disarikan dengan 1 kata adalah itu yang dimaksud dengan ketidakpastian. Sehingga ke depan, dari sekarang dan ke depan, yang pasti itu tinggal 1, yaitu ketidakpastian. Uncertainty. Nah, dari fenomena ini, kenapa kita harus belajar sepanjang hayat, maka VUCA yang tadinya volatile, uncertain, complex, dan ambigu, maka itu tetap VUCA. Tapi kita adopt ini, atau kita tangani ini, kita adopsi kondisi turbulence ini, rapid change dan uncertainty ini, dengan merubah volatile itu menjadi vision, kemudian uncertain menjadi understanding, complex menjadi clarity,
dan ambiguous jadi agility. Dengan demikian, maka ada harapan kita bisa hidup di zaman yang sekarang ini, yang chaotic, di mana chaotic itu basis kita adalah imajinasi, sehingga mimpi harus selalu ada, dan persoalan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan mimpi menjadi realita. Sekedar refleksi, seandainya kita hidup di zaman 60-80, itu dengan istilah human intensive, zamannya kita sebutlah statik gitu ya. Ini dengan pertanian saja, satu bangsa bisa punya daya tahan yang kuat, artinya ekonominya bisa maju. Di zaman 1980 ke 2000, itu kalau kita tidak punya teknologi, bisa ada beberapa loss. Nah, itu yang kita kenal dengan ada dulu era industrialisasi. Nah, ini kita sebut dengan zaman deterministik, atau eranya dengan jargon deterministik. Kemudian di 2000 ke 2010, itu ada yang namanya, mulai muncul yang namanya ticket to power is information. Nah, ini probabilistik dia. Nanti apa arti statik, deterministik, probabilistik, stokastik, dan chaotic akan saya jelaskan dengan ilustrasi yang sederhana. Kemudian di 2010 ke 2020 muncul yang namanya productivity, perlu nilai tambah. Nah, di zaman sekarang ini, di 2020, kemarin sampai ke depan, itu chaotic, tidak berpola. Kemudian imajinasi adalah sesuatu yang menjadi berarti, yang berasal dari dreams. Dreams itu vision. Nah, bayangkan, misalnya ya, di zaman statik, di zaman tahun 60-80, kalau kita punya produk 10, misalnya, kita lempar ke pasar, maka bisa jadi 4 ada di upper limit, 4 produk kita ada di lower limit, tapi ada yang beyond limit. Bisa yang di bawah atau di atas. Sehingga kemungkinan loss kita dari 10 produk kita ada 2. Ada 1 di sini, 1 di sini. Ada 4 di upper limit, sedikit di atas limit, sedikit di atas central limit, dan juga sedikit di bawah central limit. Di tahun 80-an sampai 2000, itu deterministik. Ibaratnya kalau kita punya dagangan 10, kita lempar ke pasar, mungkin 6 masih ada di dalam daerah penerimaan. Yang menguntungkan lah daerah penerimaan itu. Ada 2 mungkin yang sudah beyond, 2 lagi di atas, 2 di bawah. Artinya, dari 10 produk kita, 6 itu memang memberi keuntungan, memberi manfaat, tetapi 4 itu loss. Demikian seterusnya. Di sini juga nanti kalau kita lempar 10 barang, ada 3 di atas, 3 di bawah, tinggal 4 di tengah, jadi 6 loss-nya, 4 gain-nya. Demikian pula ketika berubah kepada zaman stokastik. Di stokastik ini kalau kita lempar barang 10, mungkin tinggal 2 yang dapat gain, yang lainnya itu sudah loss. Kalau sekarang kita punya produk 10, kita lempar ke pasar, 10-10-nya bisa loss. If we don't have vision, understanding, clarity, and agility. Nah, ibaratnya kalau di zaman statik ini kita memburu burung, burungnya di dalam sangkar. Kemudian kita punya senjata, ya kita tinggal tembak aja. Kalau di sini, kita memburu burung. Masih di dalam sangkar, tapi sangkarnya sudah besar, tapi dia bukan sangkar kecil di kebun binatang. Masih captive. Kalau di zaman probabilistik, ibaratnya, saya itu berburu burung di alam lepas. Jadi sudah lebih tingkat kesukarannya untuk mendapatkan target, gain, itu lebih tinggi tingkat kesukarannya. Di sini, saya ibaratnya menembak burung atau mencari burung, terbang di udara bebas sambil naik kuda. Sayanya juga tidak stabil, burungnya juga sama sekali tidak terduga akan apa yang terjadi. Kalau di zaman 2020 yang chaotic ini, saya itu tidak punya kuda, tidak punya senjata, burungnya juga saya tidak tahu di mana. At the same time, burungnya sudah cerdas. Kalau dia mau ditangkap, dia bisa lari. Oleh sebab itu, yang namanya belajar sepanjang hayat itu menjadi keniscayaan. Kenapa? Karena you cannot change the wind, but the wing. How to change the wing is through learning. Itu background kenapa kita harus belajar sepanjang hayat. Kemudian ada apa dengan 12 adab baru abad 21? Di abad 21, ways of thinking, ways of working, tools of working, and skills for living itu akan tidak lagi sama sekali sama dengan apa yang pernah kita kenal. Nah, dengan sederhana, kita butuh learning skills berupa critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Apakah ini cukup? Yes, kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang, begitu kita tidak punya literasi skills, maka kita langsung buta huruf. Apa itu yang dimaksud dengan literasi skills? Kita harus menguasai apa itu informasi, media, dan juga teknologi. Apakah ini sudah cukup? Ya cukup.
Tetapi di zaman chaotic ini, ada satu lagi keterampilan yang harus kita punya, yaitu life skills. Jadi inilah sebabnya mengapa kita harus belajar sepanjang hayat. Dari sejak kandungan sampai ke liang lahat, itu harus belajar. Belajar sepanjang hayat. Life skills yang sekarang itu bisa membawa kita berselancar di ombak yang kita tidak kenal. Apa itu life skills-nya? Flexibility, leadership, initiative, productivity, dan social skills. Nah, itulah yang akan kita garap sedemikian rupa insan Indonesia itu tidak akan tergilas oleh perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari apakah revolusi industri, demikian juga oleh pandemi yang sekarang kita kenal dengan COVID, ataupun nanti guncangan-guncangan lain yang akan datang. Berikutnya, siapa, bagaimana membantu mewujudkan insan berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Sudah jelas bahwa Indonesia harus unggul, tangguh, tumbuh. Itu kalau yang sekarang. Unggul itu paripurna. Insannya itu harus kamil. Nah, insan kamil atau insan paripurna itu, atau insan unggul itu adalah memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan fisikal. Inilah modal dasar agar kita mampu memahami generasi emas yang Pancasilais. Apa itu? Beriman takwa, insan-insan kita, sadar akan hak asasi manusia, kemudian cinta tanah air, berjiwa demokratis, dan menjunjung kebersamaan. Ini adalah sila 1-5 Pancasila kita. Nah, berilmu amaliyah, beramal ilmiah itu adalah wujud akhir daripada, atau persyaratan daripada bagaimana kita menjadi generasi emas yang Pancasilais. Kalau itu diterjemahkan ke dalam pendidikan, maka anak-anak kita, insan-insan Indonesia yang akan menggawangi pemerintahan kita ini atau negara kita ini di tahun 2045, maka mereka harus cerdas agar bisa unggul, dan mereka tangguh sehingga Indonesianya ikut tumbuh. Cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelektual, cerdas fisikal. Nah, ketika kita tiba pada ingin mencipta, ini kan sesuai dengan tujuan bangsa kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, bagian keempat dari yang harus kita capai, selain tujuan-tujuan mulia lainnya yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka ada 4 ranah yang harus kita olah. Yang pertama misalnya, kalau kita ingin punya anak, punya insan yang beramal ilmiah atau berilmu amaliyah, maka harus kita olah hatinya. Itu yang kita sebut dengan estetika. Kalau kita olah hatinya, ada kemungkinan anak-anak kita akan iman takwanya, beramanah kalau disuruh kerja, diberi amanah itu tidak khianat, dan seterusnya. Kemudian kita harus juga olah rasanya. Karena apa? Kalau hanya imtak amanah tapi tidak bisa menerjemahkan atau mengejawantahkan apa itu toleransi, apa itu peduli, apa itu keramahan, apa kerja keras, bangga pada Indonesia, beretos kerja dan kosmopolitan juga, artinya itu meskipun dia global, tapi lokalnya itu tidak tercabut. Nah, itu yang kita olah rasanya. Kita sebut etika. Nah, kemudian ketika estetika etika sudah diolah, maka kalau kecerdasan kita tidak mengikuti abad adab baru, 12 adab baru dari abad 12, maka jangan-jangan kita itu baik tetapi tidak cukup baik untuk menahan gempuran-gempuran dari luar. Paling tidak misalnya untuk tetap mencintai produk dalam negeri misalnya. Nilai-nilai seperti itu. Nah, itu yang kita olah adalah pikirnya, yang kita sebut dengan logika, supaya cerdas, kritis, kreatif, tapi tetap Pancasilais. Jangan saking kritisnya nanti beyond ya, lepas dari orbitnya. Kemudian apakah olah rasa, olah hati, olah pikir cukup? Sebenarnya sudah cukup. Seandainya saja kita itu tidak harus berinteraksi dengan alam semesta ini. Nah, karena kita berinteraksi dengan alam semesta yang namanya interpersonal relationships misalnya atau communication, maka badan kita juga harus sehat. Karena kalau kita tidak sehat, orang tidak akan mau berhubungan dengan kita. Nah, jadi ketika kita mengolah raganya anak-anak kita nanti, yang kita sebut dengan kinestetika, maka anak-anak itu akan tahu apa yang namanya bersih, apa namanya sehat, sportif, disiplin, dan seterusnya. Ini adalah jembatan bisa bekerja sama, yang bawah ini yang bisa memberi kita kemampuan untuk bisa berharmoni di sisi yang lain. Jadi pada saat yang bersama kita bekerja sama, dan juga bisa berharmoni tanpa kehilangan jati diri Indonesia, yaitu cerdas yang unggul dan Pancasilais. Nah, itulah nanti cita-cita kita sebagai generasi emas. Teman-teman sekalian, para pegiat pembelajar sepanjang hayat, inilah
perspektif ya, atau cakupan yang akan kita diskusikan di hari-hari mendatang. Ada 12 tema, dan kami akan sangat bergembira sekali jika teman-teman bisa mengikuti kami, apakah melalui YouTube Serambi Guru Sejati, apa dari Facebook Guru Sejati, juga bisa dari Facebook saya. Sampai jumpa di seri Serambi Guru Sejati berikutnya, yang hadir tiap Selasa. Salam sehat untuk kita semua.